Hai friend, saya Rudi Harjo. Selamat berjumpa kembali. Saya saat ini akan membahas mengenai sistem pengamanan merespon kasus yang lagi viral, yaitu ada korban sekeluarga diduga terjadi kebocoran arus listrik di water heaternya. Maka untuk mencegah kejadian tersebut, kita bisa pasang unit ELCB, yaitu Earth Liquid Circuit Breaker seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini, sederhana saja. Dan ini pemasangannya, jadi saya bahas pemasangannya dulu. Jangan dianggap suatu yang complicated. Ini anggap saja kabel saja biasa, abaikan ELCB-nya untuk pemasangan. Jadi seperti kabel listrik biasa, dipasang seperti itu dan dihubungkan ke heater. Seperti itu aja. Jadi kabel ini dengan rangkaian ELCB itu kesamaannya adalah dianggap saja sebagai kabel biasa tanpa ELCB untuk pemasangannya. Jadi ada hot, ada nol, dan kemudian ada ground. Jadi 3 kabel ya. Jadi tidak ada yang ruwet atau rumit. Saya akan tunjukkan ada kesalahan pemasangan di sini. Ini tidak benar karena masih ada kabel yang melintas di atas atau bahkan menempel di logam. Jadi hindari seperti ini. Alangkah baiknya apabila ini bebas seperti ini, dirapikan begitu. Lalu kita akan sedikit mengenal ELCB. Itu terdapat lampu indikator, ini lampu indikator, kemudian test button, dan reset button. Kemudian untuk keterangannya adalah tipe disebutkan AC 250 volt 10 ampere, jadi bisa maksimum untuk 2500 watt. Kemudian sensitive current 30 mA. Artinya apabila terjadi kebocoran arus sebesar 30 mA saja, itu maka ELCB akan berfungsi, dia akan off. Nanti kita akan peragakan. Dan kemudian tripping time below 0.1 second. Artinya apabila terjadi kebocoran minimum 30 mA arusnya, maka ELCB ini akan trip di bawah 0,1 detik. Jadi ini mengamankan kita dari sengatan arus listrik. Mari kita buka atau balik berikutnya. Di sini ada petunjuknya bahwa hati-hati. Test before its use. Jadi tiap kali dipasang pertama dites ya. Jadi cara mengetesnya adalah pertama tentu dimasukkan ke stekernya, dimasukkan ke tegangan stop kontak 220 volt, kemudian tekan reset button, kemudian tekan test button, maka reset buttonnya harus pop up. Kemudian kalau mau dipakai, reset button ditekan lagi. Jangan digunakan sebelum melakukan atau tesnya gagal. Jadi ini maksudnya begini guys. Kita tekan seperti ini. Nah, kemudian tes ya, reset buttonnya. Kemudian test buttonnya kita tekan, mati. Test button ini mensimulasi bahwa disimulasi terjadi kebocoran arus, dan apabila akan digunakan kembali, reset button kita nyalakan. Nah, lampu nyala kembali. Tes ini harus dilalui. Apabila ini gagal, artinya hasilnya tidak sesuai dengan truth table tadi atau yang kita lakukan, maka jangan digunakan. Artinya ELCB tidak berfungsi melindungi kita. Jadi kalau terjadi arus bocor belum tentu trip. Nah, jadi sekali lagi cara mengetesnya adalah test button kita tekan, mati. Karena ini disimulasi terjadi kebocoran. Dan apabila akan digunakan lagi,
kita tekan ini. Dan apabila tes button tadi ditekan lampu tidak mati, berarti alatnya fail, jangan dipakai. Nah, untuk pemakaian normal kita nyalakan resetnya, nyala. Nah, berarti lampu merah berarti ada supply listrik ke water heater. Pada kesempatan ini saya juga akan memberikan tips bagaimana memodifikasi tempat cucian bak air menjadi memiliki fasilitas shower air panas. Jadi ini aslinya ini adalah seperti ini tanpa T di atas. Jadi water heater ini adalah supply ke kamar mandi di samping khusus gitu. Kemudian kita modifikasi pasang T ini untuk mengambil sumber air panasnya, kita turunkan di sini sumber air panas. Kemudian kita pasang satu valve ini valve biasa, kemudian di bawahnya memang 3-way valve. Kita pasang yang dulunya ini keran langsung ke cucian, bak cucian manual. Jadi kalau misalkan tidak ada pembantu, kita akan manual dan lain sebagainya. Kita modifikasi menjadi shower untuk mandi dengan memasang 3-way valve di sini. Ini untuk mengatur sumber air bersihnya. Kemudian yang sumber air dinginnya, dan ini yang atas adalah untuk mengatur hot waternya. Seberapa kecil saja dibuka, kemudian ini seperti ini. Ya, begitu. Jadi ini air dinginnya, dan kita hubungkan ini ke shower. Jadilah kita bisa menikmati sumber air panasnya. Demikian guys, semoga kita semua selamat, tidak tersengat aliran listrik dengan dipasangnya LCB. Semoga berfungsi dan sehat-sehat selalu. Terima kasih guys, sampai jumpa di konten yang berikutnya. Terima kasih. Saya masih ingin memberikan beberapa tips. Ini sebenarnya desain awalnya adalah bak cuci ganda. Jadi satu untuk menampung air selagi kita mencuci. Dan ini biasa digunakan apabila mesin cuci kita tidak berfungsi, jadi atau tidak ada asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi ini berfungsi menghemat waktu. Pada saat kita mencuci, katakanlah di sebelah kiri, sebelah kanannya kita untuk menampung air. Jadi pada saat selesai mencuci sebelah kiri, kita tinggal bilas di sebelah kanan, dan selama proses bilas air keran bisa dikucurkan di sebelah kiri, demikian sebaliknya. Jadi menghemat waktu. Anggap saja ini adalah water heater beraliran listrik, jadi terjadi kebocoran arus di sini. Saya akan jelaskan, hati-hati apabila menghadapi kecurigaan seperti macam ini. Jangan sekali-kali menggrab seperti ini, atau ada pegangan kita coba grab seperti ini. Ini makanya kalau kita tersengat listrik, aliran listrik, itu reaksinya adalah begini. Jadi malah memegang, dan ini mungkin bisa menjelaskan bahwa penolong korban ikut menjadi korban, ya karena dia memegang aliran yang listrik. Untuk menghindari bisa kita menggunakan kayu kering, jadi jangan langsung bersentuhan dengan korban. Tapi harusnya prosedur yang benar adalah segera mungkin matikan aliran listrik pusat, segera mungkin. Jadi itu lebih prosedur yang benar. Apabila terpaksa, gunakanlah kayu kering, dan kita harus punya alas kaki juga kering. Nah, ada tadi tips dari saya, apabila kita akan mencoba ini untuk yang sering berhubungan dengan atau pekerjaannya memang berhubungan dengan listrik. Jadi apabila ini katakanlah benda ini suspek terjadi kebocoran listrik, maka cara memegangnya kita harus menggunakan punggung gini, punggung tangan seperti ini. Punggung tangan kita sentuh sebentar aja. Nah, kalau terjadi sengatan, tentunya sengatan listrik yang sedikit, dan ini biasa untuk mereka sekali lagi yang benar-benar pekerjaannya di bidang ini dan mengenal betul mengenai kelistrikan. Karena apa? Apabila ini suspek
listrik, kemudian kita baru tersengat sedikit saja, refleksnya dia akan begini, akan menjauhi, akan begini. Beda dengan apabila kita grab, akan begini. Beda ya. Jadi sebaiknya berhati-hati. Ini bukan mainan, tapi apabila harus memegang dan lain sebagainya, kita harus mengerti bagaimana cara mengatasinya. Demikian guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.